Ya, Rory dan juga pemirsa, ini masa pemungutan suara sudah selesai kita lakukan kemarin secara serentak dalam waktu 1 hari. Ini bagaimana langkah kita ke depan, rekonsiliasi, konsolidasi. Kita akan berbincang langsung dengan para narasumber yang telah hadir di studio saat ini. Saya akan langsung perkenalkan dari ujung sebelah kiri saya terlebih dahulu ada Ibu Andi Nurpati, Wakil Ketua Bapilu DPP Demokrat. Selamat malam, Bu Andi, apa kabar? Waalaikumsalam. Dan juga telah hadir Mbak Uki Asokawati, politikus Partai Nasdem. Selamat malam, Mbak Uki. Assalamualaikum. Dan juga telah hadir bergabung sama kami Kang Tubagus Aceh Hasan. Kang Aceh, Ketua DPP Partai Golkar. Selamat malam. Apa kabar, Kang? Alhamdulillah. Oke, dan terakhir ada juga terhadir Kang Maman Imanul Haq, Dewan Suro PKB. Kang Maman, selamat malam. Waalaikumsalam. Apa kabar, Kang Maman? Baik. Saya mungkin akan ke Kang Maman terlebih dahulu. Kita tahu bahwa ini pemilu polarisasinya begitu kental, begitu bahkan ada klaim kemenangan dari kedua belah pihak. Namun yang ingin kita tuju saat ini adalah bagaimana kita bersatu. Kita kembali satu. Kemarin kita sudah pemilu, ya udah kita akan jadi satu Indonesia. Bagaimana caranya menurut Anda, Kang Maman, agar masing-masing pihak, yuk kita dinginkan kepala, kita rekonsiliasi, kita tetap satu Indonesia? Iya, yang pertama tentu kita harus mengapresiasi dulu ya penyelenggaraan pemilu ini. KPU, Bawaslu, Polri, dan TNI telah menjaga sehingga sebuah perhelatan demokratis yang begitu hangat, hiruk pikuk, tapi ternyata begitu sukses. Dan ini menunjukkan bahwa sesungguhnya karakter bangsa kita adalah karakter yang cinta damai. Karakter yang bisa melupakan perbedaan-perbedaan ketika dalam kontestasi seperti Pilpres. Karena kita telah melewati ribuan pilkades, ratusan pilkada, rame gitu ya. Makanya saya kadang-kadang heran kalau ada orang yang masih juga tidak menerima. Ada orang yang mencoba untuk menakut-nakuti seolah-olah setelah Pilpres ini akan ada sesuatu. Kita katakan bahwa bangsa kita ini taat hukum. Siapapun yang menang secara konstitusional, padahal ini adalah Pak Jokowi Maruf Amin, maka seluruh rakyat Indonesia akan menerimanya. Dan ingat, Presiden terpilih adalah Presiden Republik Indonesia, Presiden rakyat Indonesia. Sehingga waktu 2014 misalnya, polarisasi sangat kuat seperti itu, Jokowi membangun infrastruktur, maka jalan tol adalah jalan tol siapapun, termasuk yang tidak memilih Pak Jokowi, melewati jalan tol itu. Karena sekali lagi, presiden yang kita pilih adalah presiden Indonesia. Kemenangan presiden ini adalah kemenangan rakyat Indonesia. Bukan presiden golongan tertentu saja, tapi semua. Bu Andi, apakah kemudian Anda sepakat dengan Kang Maman bahwa setelah pemungutan suara usai ini seharusnya kita bisa melupakan perbedaan dan kembali menjadi satu? Selama ini kan pemilu kita selalu begitu, ya. Mudah-mudahan ini ya begitu lagi ya. Harapan kita saya kira sama lah, bahwa setelah pemilu berjalan sebagaimana yang kita harapkan, yaitu aman lancar, meskipun di sana sini masih ada beberapa kita lihat misalnya ada kecurangan-kecurangan yang harus dibenahi oleh KPU dan Bawaslu tentunya dan masyarakat. Saya kira secara umum kita melihat bahwa pemilu kita berjalan aman, damai, dan lancar. Jadi Anda sepakat bahwa pemilu kali ini berjalan aman secara umum? Secara umum ya, saya mengatakan secara umum ya, meskipun kita memantau hanya kebanyakan melalui media, baik oleh TV, radio maupun online saya kira. Tetapi kita mengatakan bahwa kita menemukan dan melihat menyaksikannya beberapa kecurangan-kecurangan yang harus dibenahi juga oleh penyelenggara pemilu. Sehingga apabila ada proses hukum atau penegakan hukum dan juga KPU melakukan perbaikan-perbaikan terhadap pelaksanaan ini, misalnya pemilu ulang dan lain-lain di beberapa tempat, maka itu tentu akan menghargai suara-suara rakyat yang seharusnya berjalan secara demokratis, tanpa ada intimidasi, tanpa ada tekanan, tanpa ada paksaan dan lain-lain. Nah, karena itu saya kira siapapun nanti akan terpilih, sejauh ini kan belum ada keputusan oleh KPU. Nah, kalau ada versi count, ada versi yang real count, ini juga mari kita bersabar untuk menunggu semua, karena semua ada prosesnya dan ada waktunya, nanti kita akan melihat dan menyaksikan siapapun yang akan terpilih. Saya kira sepakat bahwa seluruh warga Indonesia harus menerima hasil pemilu itu. Ini menarik, yang menjadi menarik adalah tadi sebenarnya kita memberikan kesempatan bagaimana untuk kita berrekonsiliasi, tapi Bu Andi tapi menyampaikan ada indikasi kecurangan begitu. Saya ingin ke Kang Aceh. Kang Aceh, seperti apa Anda melihat pemilu kita? Ini 830 ribu lebih TPS di hari yang sama. Orang bilang ini adalah paling complicated, dikarenakan ada 4 sampai dengan 5 surat suara yang harus dicoblos. Ingat bahwa pemilu, Pilpres maupun Pileg ini kan seperti perlombaan gitu ya. Perlombaan yang sudah ada aturan mainnya, yang sudah disepakati aturan mainnya, bahwa kalau Anda melakukan ini maka Anda tidak boleh, kalaupun Anda telah melakukan kecurangan di sini maka Anda
penting untuk mengadukan kepada institusi-institusi yang Ada sudah koridor disepakati. hukumnya ya? Ada koridor hukumnya. Nah oleh karena itu, karena ini perlombaan, tentu tujuannya adalah bagaimana kita mencapai dari tujuan akhir perlombaan ini. Dalam perlombaan ingat, ada yang menang dan ada yang kalah. Ya. Harus ada kesiapan bagi kita bermain secara fair, lalu kemudian kalaupun kalah, maka kita harus siap dengan kekalahan itu. Itu prinsip dari perlombaan. Nah, oleh karena itu, kalau ada kecurangan, tentu kita ada mekanisme yang disebut dengan misalnya, kalau dinilai oleh Bawaslu bermasalah, maka kita serahkan pada mekanisme. Ingat loh, pemilu di Indonesia ini dipantau oleh seluruh dunia. Ya. Banyak sekali pemantau-pemantau internasional yang datang ke Indonesia dan mereka mengatakan bahwa luar biasa Indonesia dengan jumlah pemilih yang begitu besar tetapi mampu melaksanakan sebuah perhelatan yang begitu masif dan ini tentu sesuatu yang membanggakan buat Indonesia Siap sendiri. kalah harus siap Nah, menang. Sikap bijaknya seperti apa Kang Aceh seharusnya menyikapi ini? Ya, permainan sekarang ini ya masih harus kita maknai dengan kita lihat ya bahwa KPU masih bekerja, Bawaslu juga masih menerima laporan dari berbagai pihak, maka kita hormati penyelenggara pemilu sedang bekerja, ya kita akhiri proses perlombaan yang menegangkan selama 7 bulan ini, ya dan kita lihat finishnya ini siapa yang menang. Nggak perlu kemudian dengan klaim masing-masing yang mengatakan bahwa kamilah yang menang. Saya kira, saya khawatir ini mencederai demokrasi kita. Ya, kita khawatir bahwa justru akan memperkuat ya satu ketegangan yang sebetulnya seharusnya ini sudah selesai. Karena ketegangan yang sesungguhnya itu telah ditusuk, telah dicoblos pada saat tanggal 17 April itu. Seharusnya gitu. kita menunggu saja dan juga Lebih baik menahan kita emosi. menunggu proses yang sesuai dengan konstitusi kita dan sudah diatur. Dan saya kira, termasuk saya kira apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi dengan tidak mendeklarasikan kemenangan, walaupun hitung cepat mengatakan, saya kira hampir 12 lembaga survei menyatakan hitung cepatnya, dan saya nggak yakin kalau lembaga survei tersebut itu berjamaah untuk melakukan kesalahan. Ingat, karena apa? Karena di dalam kita ini udah 3 kali pemilu ya mempercayai hitung cepat yang presisinya sama dengan hasil KPU. Ya, 4 kali Kang Aceh dari 2004. Dari Metro 2004. TV pada waktu itu Ya. pertama. Dan ingat, pilkada kita pun juga sama demikian. Ya. Baik. Menggunakan hitung cepat. Oke. Kita semua percaya dengan itu. Mohon ditahan terlebih dahulu. Kita akan jeda terlebih dahulu. Nanti saya akan memberikan kesempatan Mbak Oki untuk menjawab pertanyaan yang sama. Tapi kami akan segera kembali sesaat lagi.